seperti itu. Oke, langkah keempat sekarang. Tadi langkah ketiga Anda menentukan ya, Anda menentukan butirnya ini ya. Kemudian langkah keempat adalah Anda mengisi ya. Ketika Anda mengisi ini kita langsung menggunakan kita bisa mengisinya dengan meminjam metode ilmiah ya. Tadi sebetulnya susunannya sudah mengikuti metode ilmiah ya. Susunan di depan tadi itu, ini susunan ini. Nah, susunan ini sudah mengikuti metode ilmiah. Susunan ini sudah mengikuti metode ilmiah ya. Jadi sudah sesuai dengan metode ilmiah ini. Mulai dari identifikasi masalah, conceptual framework masuk dalam bab 2, design and solution masuk bab 2, testing and design masuk dalam bab 2, analisis dan interpretasinya atau penafsirannya, analisis dan interpretasi di bab 3, implementasi ini di bab 3, atau ini bisa ditulis sendiri dalam bab 4 ya. Nah, kemudian Anda bisa memilih struktur analisisnya dengan menggunakan pola normal atau dengan menggunakan inovasi. Saya skip. Saya langsung ke sini saja. Nah, kita hari ini memilih menggunakan jenis analisis kuantitatif deskriptif yang tekniknya antara lain adalah menggunakan metode logical framework analysis ya. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Pak Agus Salim ya, konsep dari logical framework analysis yang meliputi 9 langkah ya. Dimulai dari analisis konteks, kemudian analisis stakeholder, kemudian analisis masalah, kemudian merumuskan solusi dan tujuan, kemudian menemukan strategi dan aktivitas yang diperlukan, kemudian menentukan alokasi sumber daya, kemudian menentukan indikator dan verifikasi, kemudian menentukan analisis dan manajemen risiko, kemudian menentukan analisis asumsi, yang mana langkah 7, 8, 9 ini juga dipengaruhi dari analisis konteks ya. Yuk kita bahas satu per satu. Ya. Ini siapkan nota dinas Anda ya, nota dinas pengantar dari bukti fisik Anda kepada pimpinan ya. Ini adalah disposisi, contoh disposisi dari pimpinan kepada Anda ya. Nah, ini adalah lampiran dari disposisi di mana nama Anda ada di situ. Terus kegiatannya juga apa yang dilakukan juga ada di situ. Nah, ini contoh forum yang Anda hadiri terlebih dulu sebelum Anda membuat laporan legitimasi adopsi ya. Ini contohnya. Ya, ini seminar di mana Anda hadir di situ, yang para pesertanya di sini para mahasiswa memberikan masukan kepada solusi sementara Anda mengenai topik yang Anda hadapi. Topik yang Anda hadapi adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus. Jadi para mahasiswa dari universitas di Provinsi Banten hadir memberikan masukan ya. Anda bisa mengikutinya secara online, Anda bisa mengikutinya secara offline ya. Ya, itu contohnya. Terus kemudian Anda juga bisa
mengikuti ya tinjauan Anda sebelumnya melakukan tinjauan lapangan ke lokasi topik yang Anda bahas. Ini topik lokasinya adalah kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung di Pandeglang, Barat sana. Nah, ini seolah-olah Mbak ini Anda ini ya, yang ini seolah Mbak ini Anda. Nah, Anda merekam ya, Anda rekam situasinya seperti ini gitu ya. Ini kawasan ekonomi kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Nah, ini. Anda lakukan kunjungan ke lokasi di mana akan menjadi topik bahasan Anda. Ya kalau perlu Anda mengunjunginya juga sekaligus berwisata gitu ya. Nah, sekaligus menikmati apa yang terjadi di sana. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau ajak kalian ke pantai lagi nih. Tapi ini agak lebih masuk-masuk lagi. Walah, kayak buat DP rumah ya. Nah, di area tadi adalah area restoran. Nah, di sampingnya ini adalah ada pintu untuk area kitchen. Jadi ada meja makan gitu dengan 4 buah kursi. Ini boarding school Tanjung Lesung. Fasilitasnya apa ya? Di kawasan Lalasa Beach, ini ada pos penjagaan, tapi nggak ada yang jaga. Kita lanjut aja terus sampai nanti kita ketemu parkiran. Kita udah sampai di parkiran. Untuk parkirannya cukup luas, karena kita dapat free fast tiket masuk, jadi nggak perlu bayar lagi ya. Langsung masuk aja kita ke dalam. Pantai di Tanjung Lesung yang berbayar itu cuma di Lalasa Beach, yang katanya dulu sebelum tsunami ini adalah pantai luxury di Tanjung Lesung. Ya lumayan sih teman-teman, bayarnya itu 45.000 per orang. Di pantai ini juga adalah pantai untuk water sport. Banyak wahana-wahana air yang bisa dilakukan di sini. Bangku taman yang cukup banyak, terus areanya juga memang cukup luas. Jadi menurut aku banyak space untuk kita bersantai, bisa juga sambil piknik di sini. Semakin siang semakin ramai nih teman-teman, dari penginapan lain sih sepertinya. Tanjung Lesung. Oke teman-teman, segitu aja review dari aku. Ya, nah itu Anda hasil melakukan kunjungan lapangan seperti itu contohnya, terus kemudian Anda juga Ferry and ferry. Pakai kata ferry aja, no. Jadi Anda mengikuti penyusunan RKP gitu ya. Anda sedang melakukan penyusunan RKP atau RKPD gitu. Di prosesnya seperti ini. Nah, ini setelah Anda mengikuti rakor bagus, Anda telah mengikuti rakortek, Anda melakukan pembahasan trilateral dengan para stakeholder, gitu ya. Nah, itu contoh. Anda sudah mengikuti forum tadi. Terakhir Anda konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan. Musrenbang. Tadi arahan dari
Pak Dirjen berembuk di situ. Jadi ini udah kita sisir seperti ini, dan ini nanti yang akan dibahas lagi di dalam DES. Tadi hasil arahan dari Kemendagri dan Pertama, kebutuhan tenaga kerja itu tinggi, keahliannya aja nggak match. Sebetulnya. Jadi tadi Pak Kepala Bapeda sudah menyampaikan bagaimana dengan match ini. Untuk tahun 2000, mulai tahun 2019 ini sebetulnya, kalau Bapak Ibu perhatikan di kebijakan kita, sudah mulai transisi pada pembangunan sumber daya manusia. Khususnya pendidikan vokasi. Ya. Nah, setelah teman-teman tadi mengikuti 4 forum tadi itu ya, diskusi dengan perguruan tinggi, langsung berada di lapangan, kemudian mengikuti proses penyusunan RKPD, kemudian mengikuti musrenbang provinsi, musrenbang kabupaten kota, gitu ya. Nah, barulah teman-teman sebagai CFP ya membuat analisis konteks. Lalu misalkan dengan pertanyaan, mengapa ya, kita sudah masuk ke logical framework analysis nih ya, teman-teman melakukan analisis konteks dengan menyampaikan pertanyaan mengapa, misalkan mengapa Banten memerlukan KEK Tanjung Lesung, apa saja persyaratan menjadikan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus ya. Ini Anda bisa menjadikan daftar isi sebagai hipotesis kebijakan Anda. Ya. Nah, ini teori mengenai pembangunan spasial atau DIS ini ya, tematik holistik integratif spasial. Anda bisa ikuti materi saya di YouTube ini, silahkan aja diklik ini ya. Nah, itu Anda bisa mengikuti materi saya yang lain. Ya. Oke, Anda bisa ikuti di situ ya. Jadi saya langsung kembali ke utamanya, yaitu analisis konteks ya. Anda harus menjawab pertanyaan mengapa kalau begitu ya, dari dari 1 Anda diskusi dengan pendidikan ya, dengan akademisi, Anda melakukan kunjungan lapangan langsung, Anda mengikuti proses penyusunan Renja RKA OPD, mengikuti proses penyusunan RKPD melalui musrenbang kabupaten, provinsi, nasional gitu ya. Anda sudah mengikuti juga musrenbang atau Anda mengikuti musrenbang provinsi atau kabupaten kota, Anda merumuskan ini dari hasil diskusi mereka itu Anda catat ya. Mengapa Banten memerlukan KEK Tanjung Lesung? Ini seperti contoh kasus kita pilih Tanjung Lesung ya. Apa syarat menjadikan Tanjung Lesung sebagai KEK? Nah, daftar isi bisa Anda pakai sebagai hipotesis kebijakan. Ya. Nah, ini covernya, seperti ini covernya. Anda bisa bikin covernya untuk policy paper yang bagus. Ya. Daftar isi ini bisa menjadi hipotesis kebijakan Anda. Jadi, Anda menemukan ada 13 faktor penting mengapa Tanjung Lesung penting untuk menjadi kawasan ekonomi khusus. Nah, ini analisis konteks ya. Yang pertama, posisi geostrategis dan geoekonomi Kabupaten Pandeglang, di mana Tanjung Lesung berada. Yang kedua, kondisi ekonomi Kabupaten Pandeglang yang banyak digerakkan oleh sektor pariwisata. Yang ketiga, kelembagaan kawasan ekonomi khusus sudah siap karena sudah diusulkan sejak lama oleh dunia usaha dan Kabupaten Pandeglang. 4. Kondisi zona inti kawasan pengembangan di Tanjung Lesung sudah memadai. 5. Integrasi lintas sektor pada zona pendukung sudah mencukupi. 6. Insentif dan kemudahan berusaha di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung sudah dapat
sudah dapat dimulai, sudah dapat dirasakan. 6. Insentif dan kemudahan di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung diperlukan. 7. Diperlukan sektor pengungkit kawasan. 8. Diperlukan infrastruktur untuk kawasan. 9. Diperlukan pengusahaan di kawasan. 10. Diperlukan perkiraan investasi dan dukungan pendanaan pada zona pendukung di luar kawasan. 11. Perkiraan pembentukan modal tetap bruto apabila nanti kawasan ekonomi nanti KEK ini bisa berkembang. 12. Perkiraan investasi pada zona pendukung di luar kawasan. 13. Regulasi-regulasi yang memungkinkan kawasan ini dapat berkembang lebih lanjut. Ya. 13 ini adalah hasil dari analisis konteks Anda setelah Anda menghadiri 4 pertemuan tadi itu. Ya, setelah Anda menghadiri 4 pertemuan tadi itu, ya. Oke. Terus kemudian Anda menyusun, ya, Anda menyusun. Kemudian Anda menyusun, ya, bab berikutnya analisis pembahasan, desain percepatan pengembangan KEK Tanjung Lesung dan daerah sekitarnya, ya, silakan. Ini Anda fleksibel, Anda menyusunnya. Nah, kemudian Anda melengkapi paragraf tadi itu, ya, latar belakangnya misalnya. Penyusun berdasarkan penugasan Deputi Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian setelah mencermati konten rapat koordinasi pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang tadi itu, ya, di rapat-rapat tadi itu menyatakan bahwa Tanjung Lesung merupakan wilayah pesisir di desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, ya, lokasi geografisnya ditulis di sini. Kemudian keunggulan Kabupaten Pandeglang dari aspek geoekonomi dan aspek geostrategis tulis di sini. Kemudian jangan lupa sumbernya, ya. Footnote-nya ini, footnote-nya BPS ini berarti BPS Provinsi Banten dalam angka 2014, BPS Kota Cilegon 2014, gitu, ya. Kemudian ini dua Pokja profil wilayah Kabupaten Pandeglang, divisi BPP Jakarta 2013. Terus kemudian tabelnya ini sumbernya kompilasi dari data sekunder, diolah sendiri oleh penyusun 2014. Nah, ini kemudian paragraf terusannya berdasarkan keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dimiliki, Kabupaten Pandeglang mempunyai prospek pengembangan wilayah. Program Bapeda Pandeglang sesuai dengan rencana induk Tanjung Lesung 2020 menyatakan bahwa kawasan ini berpotensi menjadi the world first Thames Resort City. Ya. Nah, ini dirujuk dari Kepala Bapeda Pandeglang, paparan Kepala Bapeda Pandeglang 2014. Ini kemudian dilanjutkan dengan latar belakang regulasinya, gitu. Ini ada rujukannya di sini, dirujuk juga di sini. Ya. Nah, setelah analisis konteks selesai yang digambarkan dalam daftar isi dan bab latar belakang ini, kita masuk ke dalam analisis stakeholder, ya, logical framework analisisnya. Mengapa Banten memerlukan KEK Tanjung Lesung? Gitu kan? Mengapa? Terus apa saja persyaratan menjadikan Tanjung Lesung sebagai KEK dari aspek stakeholder, ya, dari aspek stakeholder. Nah, di sini dalam perumusan masalahnya Anda tulis di sini mengapa, ya, apa saja aspek yang menjadi pemacu di sana. Ada 4, yaitu aspek kelembagaan, aspek insentif, kemudahan, dan aspek kesiapan infrastruktur, dan aspek pemasaran. Maka berdasarkan 4 aspek tersebut dapat dipetakan para pemangku kepentingan yang perlu berkontribusi dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung. Pertama, aspek kelembagaan. Siapa yang menunjang di situ adalah berarti aspek kelembagaan ini merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pandeglang guna percepatan realisasi pengembangan KEK Tanjung Lesung. Kemudian aspek insentif dan kemudahan, ya. Ini siapa di sini? Sini tulisnya. Berarti aspek ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang bersifat kemudahan fiskal.
Ini stakeholdernya adalah yang kedua pemerintah pusat. Ketika untuk aspek infrastruktur, ya di sini ureannya, terus kemudian di sini kesimpulan sementaranya, berarti aspek ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha yang turut membangun KEK. Kemudian yang keempat, aspek pengusahaan, ya ini ureannya, terus kemudian di sini berarti aspek pengusahaan ini menjadi tanggung jawab badan usaha pengelola KEK. Jadi ada berapa stakeholder nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 stakeholder situ ya. Ini analisis stakeholder di sini. Terus kemudian Anda gambarkan dalam tujuan di sini ya mengapa Anda menuliskan policy paper ini ya. Jadi Anda menulis policy paper ini dalam rangka menyusun desain percepatan pengembangan KEK Tanjung Lesung dan daerah sekitarnya dengan tujuan mengetahui perkembangan proyek di KEK Tanjung Lesung dan infrastruktur sekitar wilayah KEK. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan KEK Tanjung Lesung, memberikan rekomendasi rujukan percepatan pengembangan KEK Tanjung Lesung dan daerah sekitar. Ini manfaat, ya 1.4 ini manfaat, ya. Jadi, manfaat itu berarti ditujukan kepada siapa, ya. Memberikan rujukan bagi pemerintah pusat, memberikan rujukan bagi pemerintah daerah, memberikan rujukan bagi administrator KEK, bagi badan usaha pengelola KEK Tanjung Lesung dalam rangka memahami peran masing-masing dan tugas masing-masing. Ya, oke. Masuk yang langkah ketiga adalah analisis masalah. Ya, logical framework ada 9 tadi di depan ini ya. Kita masuk di analisis masalah. Ya, analisis masalahnya berarti udah ketahuan tadi ada 13 ya. 13 di daftar isi tadi itu ada 13. Berarti kita bahas satu persatu sekarang. 13 tadi itu ya. 13 tadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, posisi geostrategis dan geoekonomi Kabupaten Pandeglang. Nah, kita bahas dari urean secara narasi, terus kemudian kalau perlu kita tambahkan peta di sini yang menunjukkan lokasi Tanjung Lesung itu di mana, ya. Terus kemudian kita gambarkan juga posisi geoekonominya di sini. Kenapa dia menjadi penting secara geoekonomi, secara letak dia memiliki nilai strategis ekonomi. Kenapa? Karena dia berada di kawasan, karena dia di kawasan dengan atraksi wisata yang sangat luas sekali, yaitu apa? Dekat dengan misalnya kawasan konservasi Tanjung Lesung, atau dia dekat dengan zona pariwisata, yaitu di Panimban, ya itu ada banyak sekali atraksi wisata, bahkan di sini ada di Selat Sunda itu banyak sekali atraksi wisata, di Pulau Pucang itu ada atraksi wisata, di sini juga ada Ujung Kulon itu juga dapat menjadi atraksi wisata juga ya. Nah, kemudian kondisi ekonomi ya yang kedua adalah kondisi ekonomi Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Anda sampaikan ureannya, kemudian Anda perkuat argumentasi dengan memvisualkan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Kemudian Anda juga bisa perbandingkan antar pertumbuhan ekonomi antar tahun di sini, terus kemudian di yang ketiga, kelembagaan ekonomi kawasan ekonomi khusus, di sini Anda bahas di sini, ya baik itu diagram dewan direksinya di sini kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, terus tugas pokok kelembagaan kawasan ekonomi Tanjung Lesung, terus kemudian yang keempat, kondisi zona inti kawasan pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Zona intinya ini seluas 1.500 hektar, daya tariknya diving, snorkeling, yacht, golf, hotel, akademi pariwisata, proyeksi tenaga kerja, Anda hitung 85.000 orang misalkan, bisa hitung di situ, atau Anda bisa peroleh informasinya dari data sekunder, dari empat musyawarah tadi, dari 4 seminar tadi itu, seminar dengan perguruan tinggi. Anda datang langsung ke lapangan, bertanya-tanya kepada pengelolanya,
Yang ketiga, Anda menyusun proses penyusunan renja RKA, musyawarah bilateral meeting. Anda juga bisa berasal dari hasil Musrenbang Prof, Musrenbang Kabupaten Kota, atau Musrenbang Nas itu. Nah, ini Anda lengkapi dengan gambar letak, gambar desain di dalam kawasan ekonomi khususnya seperti ini. Terus di sini Anda gambarkan integrasi lintas sektor pada zona pendukungnya, mulai dari destinasi wisata, diklat, fastos, infrastruktur, regulasi, logistik, ya. Kemudian Anda gambarkan yang keenam, insentif dan kemudahan KEK. Di sini berarti di KEK itu ada fasilitas fiskal yang ditawarkan, meliputi fasilitas biaya masuk atas impor mesin, misalkan kalau ada barang modal untuk mesin dan peralatan itu bisa bebas biaya masuk kalau dipakai di dalam area kawasan ekonomi khusus. Nah, kemudian Anda dijelaskan gitu, Anda uraikan gitu insentif dan kemudahan apa aja di kawasan ekonomi khusus itu. Ini. Kemudian di sektor pengungkit kawasan itu apa aja, ya, itu ini berasal dari data sekunder dari hasil Musrenbang Kabupaten atau Musrenbang Prof, itu Anda masukkan juga di sini untuk penguat. Kemudian infrastruktur KEK itu dari ini berasal dari datanya adalah dari musyawarah Musrenbang Nas gitu ya, dari data sekunder Musrenbang Nas. Terus kemudian ini detail uraian dari infrastruktur yang akan dibangun, ini berdasarkan datanya dari data sekunder Musrenbang Nas dan Musrenbang Prof. Terus kemudian lokasi pembangunannya di mana, ini data sekunder dari Musrenbang Nas dan Musrenbang Prof. Terus kemudian pengusahaan KEK, ini siapa yang akan melakukan KEK di sana, yaitu badan usaha pengelola dan administrator. Kalau badan usaha ini dari swasta, kalau administrator ini dari pemerintah Pandeglang. Kemudian yang ke-10 memperkirakan investasinya, berarti seluruh proyek yang terkait dalam kelompok destinasi wisata itu total nilai proyeknya 4,2 triliun. Terkait dengan diklat itu 200 miliar, terkait dengan pembangunan fasum-fasos itu 2 triliun, terkait dengan pembangunan infrastruktur 25 triliun, terkait dengan penetapan pembangunan regulasi 10 miliar, terkait dengan pembangunan sistem logistik itu 2 triliun. Nah, ini perkiraan pembentukan modal tetap bruto dari destinasi wisata akan menghasilkan dalam 5 tahun, dalam 20 tahun itu 15 triliun per tahun. Dalam 20 tahun akan menghasilkan 800 miliar per tahun. Dan seterusnya ini Anda hitung satu. Terus kemudian jumlah tenaga kerja yang mungkin dapat terserap adalah 546.000 tenaga kerja untuk kawasan ekonomi khusus Tanjung Ujung dan daerah sekitarnya. Terus kemudian regulasi pemungkin yang diperlukan untuk memungkinkan KEK Tanjung Ujung dapat berjalan efektif meliputi ini Anda uraikan, ada 10 di sini Anda uraikan, ini sumbernya adalah berasal dari data sekunder, dari hasil musyawarah dari Musrenbang, dari Musrenbang Prof, ya. Nah, langkah berikutnya yang keempat, merumuskan solusi dan tujuan, ya. Jadi perkembangan penetapan kelembagaan Tanjung Lesung itu apa aja itemnya untuk percepatannya. Nah, terus perkembangan penerapan insentif untuk dan kemudahan Tanjung Lesung itu apa aja item percepatannya. Perkembangan pembangunan infrastruktur di KEK Tanjung Lesung itu apa aja percepatannya, ya. Nah, ini dicari rumusan solusi dan tujuannya, ya. Dapat nih yang pertama, perkembangan penataan kelembagaan KEK Tanjung Lesung, datanya dari mana? Ya dari Musrenbang Prof dan dari Musrenbang Nas, dari pertemuan dengan pihak perguruan tinggi dan dengan pertemuan langsung dengan pihak pengelola Tanjung Lesung, dapat informasinya seperti ini, masukkan dalam tabel. Ya, tabelnya bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan penerapan insentif dan kemudahan KEK Tanjung Lesung, ya. Ini. Terus kemudian yang ketiga, perkembangan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, ya. Bikin tabel seperti ini juga. Terus perkembangan pembangunan infrastruktur di luar kawasan, Anda bisa tampilkan visualisasinya dalam bentuk peta seperti ini, ya. Peta pengembangannya. Jadi faktor pemungkin yang
Jadi kawasan Tanjung Lesung ini dapat sukses bila faktor-faktor pemungkinnya, yaitu pembangunan infrastruktur di luar kawasan itu terbangun, maka kawasan Tanjung Lesung ini menjadi lebih atraktif. Ya. Nah, ini pembangunan kawasan di luar, pembangunan infrastruktur di luar KEK, ini berdasarkan informasi dari Musrembang Prof, Musrembang Nasional, Musrembang Nas, ini Anda bikin, ya. Kemudian kemudian yang kelima, perkembangan upaya pengusahaan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, ya. Nah, kemudian yang langkah kelima adalah setelah kita merumuskan solusi tadi itu, ini solusinya ya. Di sini ada solusinya berupa sumber data, kapan proyek tersebut selesai, COD ya, completion of development, kemudian tahapnya bagaimana, progresnya sampai apa, permasalahannya apa, provinsinya di mana, kabupatennya di mana, lokasi proyeknya di mana, gitu ya. Nah, setelah kita merumuskan solusi dan tujuan, kita menentukan strategi aktivitas. Bagaimana desain percepatannya? Nah, strategi aktivitasnya kan bagaimana desain percepatannya kalau dengan rumusan permasalahan dan solusi seperti itu, ya. Kemudian yang keenam, merumuskan juga alokasi sumber daya. Dan yang ketujuh, menentukan indikator dan cara verifikasinya. Jadi 5, 6, 7 ini menjadi satu di dalam bab 4 ya. 5, 6, 7 tadi itu ya. 5 menentukan strategi aktivitas, diikuti dengan alokasi sumber daya, menentukan indikator dan cara verifikasinya. Nah, untuk alokasi sumber daya adalah mengidentifikasi proyek kan untuk percepatan. Kemudian menentukan indikator dan cara verifikasinya, mengidentifikasi proyeknya, ada 4 caranya, 5 caranya, yaitu adalah apa kelompok permasalahannya, bagaimana cara menguraikan masalahnya, apa alternatif solusinya, kapan target solusinya, kapan target waktu penyelesaian solusinya. Ya. Nah, di sini, ini 6 dan 5, alokasi sumber daya, siapa yang akan melakukan, yaitu kinerja dari administrator KEK Tanjung Lesung. Ya, kelompok permasalahannya apa? Badan administrator KEK belum bekerja efektif, itu permasalahannya. Ya, kemudian masalahnya apa? Kualitas pelayanan perizinan belum sesuai. Pemahaman administrator terkait perannya maupun sektor bisnis mereka masih, yaitu kepariwisataan masih minim. Alternatif solusinya apa? 1.1.1 alternatif solusinya adalah administrator perlu mendokumentasikan seluruh alur pelayanan. Sekretaris Dewan Nasional KEK perlu memberikan pelatihan kepada administrator. Kemudian 1.2, Sekretaris Dewan Nasional KEK perlu memberikan pelatihan kepada administrator. Nah, ini adalah cara menentukan solusinya. Target solusinya apa? Buku SOP, administrator KEK bekerja efektif, administrator KEK bekerja sesuai prosedur, kemudian administrator KEK mendapatkan pelatihan, kemudian yang kelima, kantor administratif terbangun, ya. Target waktunya kapan? September 2016, September 2016, Oktober 2016, dan seterusnya. Ya. Ini adalah 5 poin dari menentukan indikator dan cara verifikasinya. Ya, 5 nih. Ya. Kemudian ini tabel-tabelnya, jadi tidak hanya satu ya, tapi banyak juga gitu. Ada juga beberapa aspek yang uraian masalahnya nggak ketemu gitu ya, ya kosongin saja nggak apa-apa. Ya, yang penting kita bisa menguraikan yang sudah jelas saja. Misalkan pembangunan PLTP Rawadano di Pandeglang gitu ya, ini belum ada anggarannya. Bupati Pandeglang mengkalkulasi pembangunan dan seterusnya ya. Nah, berikutnya kita masuk ke langkah yang ke-8. Analisis dan manajemen risiko. Ya, identifikasi proyek lainnya yang diperkirakan untuk dibutuhkan. Jadi analisis dan manajemen risiko ini adalah kita untuk policy paper desain percepatan pembangunan KEK Tanjung Lesung itu ada 9 di sini analisis risikonya. Yaitu apa? Diperlukannya pembangunan infrastruktur 9 jenis ini dari 9 sektor ini. Itu kereta api, perhubungan darat, udara, laut, jalan, listrik, sumber daya air, pendidikan, perumahan, kesehatan. Kenapa ini diperlukan? Karena tanpa dukungan 9 sektor ini untuk dibangun, maka resiko KEK tidak berjalan itu tinggi sekali. Resiko kegagalan KEK itu tinggi sekali. Ya.
Nah, ini aspek risikonya. Penutup, sekarang penutup berarti kesimpulannya KEK merupakan kawasan yang dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif, ditinjau dari aspek kelembagaan, seluruh lembaga terkait KEK telah dibentuk, ditinjau dari aspek insentif dan kemudian aspek berinvestasi, kemudian ditinjau dari aspek infrastruktur. Ini kesimpulannya semua apa yang sudah kita bahas di depan. Kemudian analisis konsumsi, analisis asumsi, meliputi item rencana aksi, pemenuhan batas completion of development (COD), dan pemenuhan kesepakatan pembiayaan investasi. Nah, ini analisis konsumsi, analisis asumsi, ya, item rencana aksi, Dirjen Perhubungan Udara memperpanjang izin penetapan lokasi. Gubernur Banten mengajukan kepada Menko Perekonomian terkait usulan Bandara Banten Selatan, percepatan penetapan Perpres percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional, percepatan revisi RT/RW Kabupaten Pandeglang. Nah, ini rencana aksinya ada 4, ya, ada 4. Ini yang menjadi analisis asumsi bahwa langkah awal yang diperlukan dalam percepatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai analisis asumsi. Asumsi ini KEK bisa dilaksanakan, bisa dipercepat bila 6 item rencana aksi ini dilaksanakan lebih dulu. Kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran. Ya, itu saya kira teman-teman penerapan 9 logical framework, 9 langkah logical framework analysis untuk bisa kita pakai pada penyusunan policy paper dari hasil kita menghadiri forum-forum yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Nah, saya ada juga contoh yang lainnya yang tidak menggunakan LFA, ya, tapi menggunakan contoh yang menggunakan analisis metadata, ya. Ini juga hasil dari musyawarah, ya, hasil dari rakortek, gitu ya, rakortek data, gitu, rakortek data dari unit-unit kerja sektor di Bappenas dengan unit kerja di mitra kerja Bappenas di kementerian lembaga untuk penyediaan data. Ya, misalkan untuk penyediaan data prioritas pembangunan nasional, prioritas nasional infrastruktur dan pemerataan wilayah. Ya, tadi contohnya adalah KEK tadi itu kan banyak dibutuhkan pembangunan infrastruktur di luar kawasan. Nah, dalam rangka prioritas nasional infrastruktur dan pemerataan wilayah itu, kalau begitu data yang diperlukan apa untuk pembangunan infrastruktur tersebut? Ya, nah, ini kemudian di Bappenas bersama dengan mitra kerja melakukan pembahasan data apa aja yang diperlukan, kemudian definisi operasional dari data tersebut, terus kemudian formula yang dipakai untuk menyusun data tersebut, ya. Kemudian berapa biaya yang diperlukan untuk menyediakan data tersebut, ya, disampaikan dalam policy paper ini. Jadi policy paper ini adalah membahas kebutuhan dana untuk penyediaan data di prioritas pembangunan infrastruktur, ya, terutama dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia. Jadi saya contohkan salah satunya adalah KEK Tanjung Lesung, dan ketika misalnya 15 KEK Tanjung Lesung, KEK yang lain sudah dideskripsikan, maka kemudian kita membahas kebutuhan data untuk masing-masing pembangunan kawasan ekonomi khusus tadi itu apa. Nah, kita bikin policy paper-nya. Ya. Saya kira itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Kita bisa diskusikan 30 menit ke depan. Saya kembalikan ke Mas Imam. Matur nuwun, sangat menarik sekali tadi Pak Randi, sampai cukup detail ya apa yang sudah dijawab tadi. Saya rasa materi ini cukup banyak membantu kita untuk menyusun si paper tadi. Sebelum kita diskusi secara langsung, mungkin ada beberapa yang sudah ingin berdialog dengan Pak Randi, sambil juga mempersilakan Pak Randi untuk minum sejenak. Ingin saya bacakan beberapa pertanyaan Pak dari kolom chat yang sudah saya rekapkan. Saya awali dari atas nih. Ada beberapa pertanyaan seperti ini Pak Randi. Jadi apakah butir dalam satu
laporan tersebut bisa berulang. Kalau bayangan saya seperti ini, mungkin kalau kita mengembangkan paper mengenai kawasan industri atau kawasan ekonomi tadi, itu kan ada beberapa komponen ya, mungkin dari aspek ekonomi, aspek sosial, dan itu pun juga bisa di breakdown lebih detail. Misalkan kalau aspek ekonomi mungkin dari sektor pariwisata, sektor perindustrian. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan Butir menyajikan data, apakah itu bisa diklaimkan 2 kali, yaitu untuk sektor industri, sektor untuk data-data sektor pariwisata, dan seterusnya. Mungkin itu Pak pertanyaan pertama Pak Randi. Pertanyaannya yang dari chatting ya Mas ya? Ya, dari chatting. Ya, bentar. Saya juga mau mencoba mengikuti yang dari chatting. Yang paling atas ya Mas Imam? Ya, itu tadi. Misalkan apakah angka kredit dalam satu subbab itu bisa lebih dari 1 kali klaim misalkan. Kalau bayangan saya mungkin dalam satu laporan itu kan mungkin ada beberapa sub